Oke, halo semuanya. Oke, pada kali ini gua akan ngebuat tutorial tentang konfigurasi double DNS dan konfigurasi biasa juga. Nah, seperti biasa ya teman-teman. Yang pertama kita harus konfigurasi adalah networking itu terlebih dahulu. Ini komennya seperti biasa, nano, etc, network, test interface. Ini seperti biasa, hanya segini aja. Gua jadiin static ya biar gampang. Terus habis itu kalau udah lo apt update ini apt update lagi loading dulu bentar. Teman-teman ini agak aneh ini kayaknya. Coba deh kita langsung aja apt install bin 9 apache 2. Ternyata udah ada ya teman-teman. Terus kalau udah tinggal cd etc bin, lo tinggal buka aja. Kalau sebelum buka lo cek dulu ya, cp nemet.conf default zone ke nemet.conf.local nano. Kalau udah cp db lokal ini cp db tipe mulu ke misalkan ini gue buat domain. Yang pertama itu domainnya smk.nis.co.id, terus yang kedua adalah nis.co.id. Ini smk terus cp db lokal db nis, terus kita cp db versionnya itu db192. Kan tinggal buka semuanya, nano db smk db nis db 192 lagi. Ini teman-teman biasa tinggal Ctrl W Ctrl R localhost-nya. Untuk yang SMK ini ganti ke smk 3400.co.id, tinggal al. Ini kalau udah ini gini aja, Ctrl K. Ini hapusnya ke IP kita, ke IP gua lebih tepatnya 192.168.50. Nah ini karena gua lupa, alt kanan root antix, tinggal IP A. IP nya 135, tinggal Ctrl X ya, enter. Ini juga sama, Ctrl W Ctrl R localhost, ganti ke 13400.co.id al. Ini kalau sudah kayak biasa lagi, ganti IP nya 108.50.135 X ya, enter. Oke teman-teman, di sini sebenarnya untuk yang bagian pointernya itu bebas ya mau gimana. Misalkan ya, kan ada 2 DNS. Misalkan yang satu nggak pakai pointer, yang satu pakai pointer, itu sebenarnya boleh, tergantung soalnya juga. Tapi di sini gua ngebuat satu pointer aja, yaitu pointernya ke arah NIS gua 13400. Jadi DNS gua yang NIS tadi itu adalah sebagai primary-nya. Jadi gua buat buat pointernya. Sebenarnya ya untuk pointer tuh opsional ya, karena lu bisa buat pointernya atau lu nggak usah buat pointer juga nggak masalah sebenarnya. Karena yang sebenarnya lu harus lakuin adalah lu buat db lokalnya alias database forward zone-nya. Kalau ada forward zone-nya, lu nggak usah buat namanya reverse zone-nya, itu nggak masalah gitu teman-teman. Jadi yang penting lu tadi forward zone-nya itu udah dibuat. Ini kalau udah ya tinggal bisa Ctrl X ya, enter, terus nano nemet.conf.local. Ini Ctrl K aja. Salah teman-teman. Ini kalau udah Ctrl K lagi, Ctrl U. Nah ini buat 2 karena ada 2 DNS kan. Ini kalau yang pertama lo bisa ganti ke domain yang lo buat itu. Kalau di sini kan gua urut aja satu smk 13400.co.id. Terus ini gua ubah ke db.smk. Yang ini ke nis gua 13400.co.id. Yang ini db nis. Ini sesuai reverse karena tadi gue pakai octet yang terakhir, jadi tinggal nerusin octet yang ketiga sampai octet ke pertama. Jadi 50 168 192. Ini tinggal ganti 192. Udah Ctrl X ya, enter. Terus selanjutnya gue bikin namanya .conf
buat forward zone. Nah, jadi gini teman, mungkin gue berbagi aja ya. Sebenarnya forwarder ini tujuannya adalah meneruskan paket. Jadi misalkan lo dari paket A, lo punya DNS lokal lo, terus habis itu resolve down copy lo ubah ke DNS lokal lo. Nah, otomatis kan lo nggak bisa ngedit nggak bisa download kan. Contohnya kayak gini deh. Nih, kan awalnya itu kalau dipikir-pikir ya, situ hanya IP lo aja. Otomatis lo nggak bakal bisa update dong, ya kan? Karena secara langsung lo itu nggak punya lo nggak ada akses ke Google. Maka dari itu ada yang namanya forwarder. Nah, forwarder itu untuk meneruskan. Jadi misalnya IP-nya itu berbeda dari IP lo atau IP request itu beda. Contohnya kalau misalkan ini kan 50 ke server lo. Misalkan lo mau download sesuatu gitu kan. Itu nggak mungkin ke IP lo dong. Pastinya ke Google kan. Makanya dibuat forwarder zone. Dengan kata lain nanti forwarder zone inilah yang akan meneruskan paket datanya ke Google. Gitu teman-teman. Jadi gunanya forwarder tuh seperti itu. Ini sebenarnya ada dua. Lo bisa pakai 8888 atau 1111. Ini bisa. Nih gue buat dua. Ini DNS opsionalnya second DNS ya, segini. Tapi saran gue lo pakai yang ini aja, apa aja. Nanti ntar bingung ya kan, ditanya satu-satu itu apa maksudnya, mumet ndas mau. Ini kalau udah gini-gini aja. Ini kalau udah tinggal Ctrl X ya, ntar lo tinggal restart aja. Oh iya teman-teman, ini ada penjelasan lagi. Ada DNS validation, allow query caching, allow recursion, dan out NX domain. Jadi allow query berarti lo memperbolehkan ke query, dan any berarti keseluruhannya. Itu sebenarnya bebas. Lo mau misalkan enggak any, misalkan allow query, yes itu bisa. Allow query catch berarti hasil query dia itu di caching. Dengan kata lain, kayak lo punya data, nih kan, punya data, tapi datanya ini lo simpan gitu kan, biar suatu saat kalau misal buka lagi itu ada, itu bisa. Allow recursion juga bisa. Allow recursion itu lebih arah ke rekursi, atau dalam bahasa ininya rekursif, yang artinya kalau secara harfiah rekursif itu lebih ke arah ini apa ya, lo nge-request nih ya, request, tapi hasil requestnya itu kayak dibalikin atau gimana gitu, gue lupa. Ya sebenarnya untuk allow recursion ini opsional sih, bisa lu isi bisa enggak, tapi saran gue isi aja. Terus out NX domain gak usah lo authentication NX domainnya, itu bakal ribet banget gitu kan. Terus DNS validation gak usah juga, karena biasa DNS validation tuh DNS itu terus singkatan dari DNS security. Otomatis kalau orang yang nggak pakai DNS security websitenya, otomatis dia bakal diblokir, nggak bisa melakukan pendownloadan. Gitu teman-teman. Kalau udah tinggal lo restart aja sistem CTL, restart B9. Udah tinggal etc apache 2 sites available. Ini gue udah buat sebenarnya sih sebelumnya. Nah, udah buat. Terus ini kita cp aja yang cp00 default ke misalkan smk.conf, cp00 ke nis.conf. Jadi gue buka dulu dua-duanya, smk nis. Ini teman-teman seperti biasa, ini ada server name sama server admin. Server name nya dibuka, terus yang ini diganti ke smk13400.0.id. Ini dokumen rootnya arahin. Misalkan di sini gua WordPress, nggak usah WordPress karena gua belum ada WordPress kan. Var www misalkan web 1 gitu teman-teman. Ini kalau udah seperti biasa keluar aja ya, kata X di enter. Terus yang ini juga sama, diganti ke domainnya 13400.co.id. Ini misalkan web 2. Udah, Ctrl X ya, enter. Tinggal A2 Insight, SMK sama NIS. Kalau udah sistem CTL restart Apache 2. Kalau udah ya teman-teman, lo ke cd var www, besok mkdir web 1 dan web 2. Salah, satu-satu, nggak bisa dua-duanya. Mkdir web 2. Besok masuk ke web 1 misalnya. Jangan index.html misalkan ya, welcome to smkn mynis. Nah gini misalkan ya, Ctrl X ya, enter. Terus lo ke ini lagi teman-teman, ke cd web 2, buka index.html lagi, misalkan welcome to the jungle misalkan ya kan. Ctrl X ya, enter. Kalau udah ya teman-teman, kita sistem CTL
restart Apache 2. Sorry, Apache 2. Nih, lu bisa ping dulu atau NSLookup domain dulu smk13400.co.id. Udah ada nih teman-teman. Ini kan udah ada, ini juga sama nih. Ini juga ada nih teman-teman. Kalau udah ada, ini gue waktunya testing di bagian lokal komputer gua. Lokal laptop sih sebenarnya, bukan komputer gua. Tinggal change absence. Nah, ini bagian sininya diubah dulu, bagian properties. Nah, habis itu kalau sudah di sini aja, ini DNS server masukin 92.98.50 atau 35. Apa ini nggak usah dimasukin, nggak masalah sebenarnya. Nah, ini buat uji coba aja, tinggal oke, enter. Kalau udah tinggal oke lagi, tinggal di close. Kalau sudah ya gini teman-teman, pertama CMD dulu, kita testing dulu ya CMD. Ini ping smk13400.co.id. Udah bisa nih teman-teman. Terus ping lagi ke 3400.co.id. Udah bisa nih teman-teman. Kita uji coba ya. Anjay, jangan lihat ini dia dong. Oke, misalkan lanjut lagi. Misalkan ke smk13400.co.id. Udah nih teman-teman, bener kan? Sesuai kan? Welcome to SMKN Mainis. Lanjut lagi, misalkan yang 13400.co.id. Nah, bisa juga. Oke, gitu teman-teman semua terkait dengan konfigurasi sebuah DNS atau double DNS dengan dua vhost yang berbeda. Seperti itu aja. Terus ada sedikit tambahan. Untuk DNS forwarder itu diperuntukkan untuk lokal Debian lu aja ya. Ingat, lokal Debian lu aja. Jadi tujuan adanya DNS forwarder itu biar lu nggak usah ganti-ganti resolve lu. Jadi patenin resolve.conf lu ke arah IP server lu. Dan nanti lu buat forwarder biar lu ketika lu request ke Google itu lu bisa download sesuatu. Gitu teman-teman. Nah, ini kan udah selesai. Dan video juga udah cukup sih, sampai di sini aja. Sekian dari gua. Kalau misalkan lu ada yang bingung atau nggak apa, lu bisa ya nanya aja gitu kan. Kalau misalkan orang luar yang nonton ini, lu bisa langsung di komen aja, anjay di komen. Ya, oke, sekian dari gua. Nggak usah, sampai jumpa di berikutnya. Makasih. Control F10.